Minggu Kliwon itu adalah ibaratnya jalannya matahari. Kelebihannya, kelahiran Minggu Kliwon, terang hatinya, sukarela, asih dan sayang kepada sesama. Salam jejak sang guru. Kita ketemu lagi sahabat kita. Kali ini saya akan berbagi yaitu masalah kekurangan atau kelebihan dari seseorang yang lahir di hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon itu adalah ibaratnya jalannya matahari. Kelebihannya, kelahiran Minggu Kliwon, terang hatinya, sukarela, asih dan sayang kepada sesama. Orangnya suka kebersihan atau resian, pintar bicara atau pintar ngomong, dan suka memanjat. Banyak akalnya, suka main di pepohonan ataupun di air. Setia sama tuannya atau pembimbingnya. Nalarnya ajek. Nalarnya ajek atau ajek Sukowiryo. Yaitu orangnya udah maunya itu aja, tapi dia nggak mau bagaimana mengembangkan pola pikirnya. Banyak selamatnya, karena apa? Banyak doanya, banyak prihatinnya. Baris ing garbee. Jadi kalau punya sesuatu tuh baris dia itu, ya orangnya. Terus lanyah omongannya atau bicaranya. Jadi lanyah bicaranya, tapi hatinya baik. Orang kelahiran Minggu Kliwon adalah hatinya baik. Rukun kepada saudara-saudaranya. Biarpun jadi priayi, tapi biasa-biasa aja. Tidak akan menunjukkan bahwa dia itu seorang orang priayi atau kaya dan sebagainya, nggak pernah. Biasa aja dia orangnya. Dan orangnya kuat atau menangan. Kuat atau menangan, tapi baik, ya. Terus Samudono, kelahiran Minggu Kliwon itu kalau bicara iso manggit boso. Jadi ibaratnya bahasanya pinter, halus, bisa nata omongan atau manggit boso. Dan bicaranya bahasanya adalah halus, ya. Hatinya baik. Terus dia mengku. Jadi kalau punya sesuatu itu, dia mempunyai suatu kewajiban atau tugas itu, pinter mengkunya dia. Orangnya mengku. Itu kelahiran di hari Minggu Kliwon. Dia jeli melihat
barang yang baik dan yang buruk. Dia jeli. Dan seorang pekerja keras. Nggak peduli waktu, nggak peduli, pekerja keras. Itu keren jualan. Orang yang punya kelahiran Minggu Kliwon itu banyak orang takut atau ditakutin orang. Itulah kelebihan-kelebihan sahabat kita yang punya kelahiran di hari Minggu Kliwon. Itu kelebihannya. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Perbaikilah semua yang kelebihan itu, tolong ditingkatkan, dan juga banyakin doa supaya apa? Kelebihan-kelebihan yang telah diberikan pada Allah ini kita akan meningkat, lebih meningkat kebaikan-kebaikan kita. Yang mandang bukan kita sendiri, tapi orang lain lah yang memandang, yang melihat. Tolong tingkatkan. Nah, sekarang kekurangan untuk kelahiran Minggu Kliwon. Kekurangannya adalah keras budinya. Orangnya keras budinya. Dia berani merintah orang tua. Tanpa disadari, dia berani merintah orang tua. Galak orangnya. Tidak bisa tutut. Orangnya galak. Tapi galaknya dalam arti kebenaran. Ya. Dan suka ngeledek. Atau suka ngece lah orang Jawa bilang. Ya. Suka ngeledek. Dan kalau makan apa aja. Dia nggak peduli itu. Ya. Makan apa aja dia makan. Entah itu dampaknya nanti bagaimana, terus jadi kepala pusing. Bayang dia makannya, ya kalau maaf ya, maaf. Itu kalau orang makan ceroboh gitu loh. Jadi apa aja dimakan gitu ya. Nanti kadang-kadang habis itu baru ngeluh, ya pusing atau gimana ya. Itu kelahiran di hari Minggu Kliwon. Nah terus banyak atau oke karep. Ya nggak apa-apa, namanya oke karep kok, mengkarep kok itu. Entah terlaksana atau enggak ya nggak masalah. Yang penting oke karep gitu aja dah. Itu kekurangan di situ juga. Gungane kepati-pati. Kalau udah nggak suka sama orang itu gimana sampai benci lah katakan. Gungane kepati-pati. Jadi kalau nggak cocok dengan seseorang ya udah. Wah, kalau ketemu itu aja diungket itu. Itu gungane kepati-pati. Jadi sampai nandes orang hilang, nandes ke hati. Nah, itu salah satu kekurangan dari kelahiran itu. Terus kalau marah jelek. Marah itu jelek dia. Ya jelek itu mungkin dalam arti banyak lah. Jeleknya yang kayak apa mungkin tuh diem dan sebagainya itu kalau marah itulah ya. Terus kalau begadang atau melek atau lelean itu mau, tapi kadang-kadang nggak ada tujuan. Jadi yang dimaksud gini, jadi kalau begadang itu kita benar-benar harusnya fokus, punya tujuan. Fokus satu aja, misalnya tujuannya apa? Mohon sama Allah, itulah dibarengin dengan lelean atau begadang. Jadi punya tujuan ya. Dan orangnya gampang elailu, gampang terpengaruh. Di samping itu, agung difitnah orang. Jadi kadang difitnah sama orang. Padahal fitnah. Dia sering difitnah sama orang. Terus jangan pergi-pergi jauh tanpa ada teman. Orangnya pemalu. Misalnya kita, ayo kamu izin sono izin ini. Udah enggak dah, enggak. Itu pemalu sebetulnya, pemalu. Itu harus yang harus dihilangkan nantinya ya. Terus agak susah dibaikin.
Jadi kalau kita membaiki kelahiran di minggu Kliwon, kita harus tahu caranya, ya. Karena itu sulit. Kita dekatin dan kita baiki. Itu kelahiran di minggu Kliwon. Nah, bagaimana sekarang untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di kita? Karena kembali lagi bahwa kekurangan kita ini atau kelebihan kita yang bisa menilai adalah orang lain, bukan kita, ya. Nah, makanya untuk menutupi kekurangan adalah kita belajarlah introspeksi diri dan kita dodo atau menyadari bahwa ini kekurangan kita. Mohon sama Allah supaya apa? Kekurangan kita bisa ketutup. Itu caranya. Nah, terus apalagi kita barengi dengan puasa mutih. Puasa mutih adalah tujuannya adalah introspeksi diri. Jadi puasa mutih tujuannya adalah untuk introspeksi diri. Itu puasa mutih. Syukur-syukur dibarengi dengan itu. Jadi kita nanti akan menyadari, oh iya ya keluhan kan. Nanti orang lain lah yang menilai, ya. Nah, terus keluhan. Keluhan yang punya kelahiran di minggu Kliwon itu adalah umumnya adalah di perut, panas dan pusing. Atau demam, pusing, atau perut. Itu kelemahan di orang sahabat kita yang punya kelahiran di minggu Kliwon adalah di perut, kelemahannya, penyakitnya, demam, dan pusing. Nah, sekarang penangkalnya. Atau sebelum penangkalnya adalah orang punya kelahiran di minggu Kliwon, penolaknya adalah ketek. Apa yang dimaksud ketek? Ketek itu adalah jenang moncowarno. Jadi pada saat kita hari kelahiran kita doa, entah itu habis sholat atau apa, siapkan aja di depan kita jenang moncowarno. Namanya istilahnya ketek atau monyet gitu, ya. Itu adalah jenang moncowarno. Nah, apapun yang kita hadapan di depan kita ini, itu bukan kita memberikan pada makhluk-makhluk yang nggak jelas. Itu pun selesai boleh dimakan. Nggak apa-apa, karena itu kita bukan memberikan makhluk-makhluk yang nggak jelas, tapi adalah itu hanya ibaratnya syarat, ya. Itu. Nah, itu adalah itu. Nah, sekarang yang harus diwaspadai untuk kelahiran di minggu Kliwon adalah satu, selalu mendapatkan pakewuh, mendapatkan masalah. Itu anggapan dia, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dagang tak beri dagang. Jadi itu maaf ya, cara jadi cara manajemennya semua sebelum yang penting kita dagang jalan terus lah gitu loh. Nah, itu namanya dagang tak beri dagang istilahnya. Yang penting kita happy usaha dagang, ya. Nah, terus hati-hati ya, besar celakanya. Makanya banyakin doa, banyakin puasa, ya, untuk keselamatan, yaitu adalah doa keselamatan, puasa untuk keselamatan diri pribadi adalah puasa hari kelahiran. Itu khusus untuk keselamatan diri pribadi. Juga bisa untuk keluarga dan orang lain, ya. Nah, terus hati-hati main di dalam air, karena dianggap musuhnya air, kelahiran di minggu Kliwon. Hati-hati kalau kita main di dalam air, hati-hati, karena itu. Nah, ingat, bagi yang sudah usia di atas 30, umur 20-30, itu adalah pernah mengalami sakit. Bagi yang belum umur 20-30, tolong hati-hati, itu dijaga kesehatannya. Itulah. Ingat, mari kita belajar berintrospeksi diri, belajar meditasi, dan jangan lupa ikutin terus jejak sang guru. Dan jangan lupa subscribe di channel Jejak Sang Guru. Terima kasih.